Nah, kita akan lanjut sekarang dengan bentuk ini. Tangen dan perkalian tangen dengan sekan pangkat M pangkat N gitu ya. Nah, yang pertama dulu ini ada beberapa bagian. Yaitu kalau ini pangkat sekannya itu genap. Kayak ini. Ya, pangkat sekan genap. Itu comot. Tulisan apa itu? Comot. Maksud comot tuh dipisahkan ke belakang ya. Disatukan dengan dx-nya. Comot sebanyak 2. Jadi comot sekan kuadrat x. Nah, jadi maksudnya ini comot kalau genap pangkat sekannya. Ini nggak kita ubah-ubah. Ini sekan kuadrat x. Nah, ini yang dicomot yang saya kasih warna merah. Sekan kuadrat x dx. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya karena ini turunan. Mana ini? Kunaon jadi gini? Hilang. Harusnya jelek. Hilang ya? Jadi titik. Kelihatan kan titik tuh? Sebentar. Oke, lanjut dulu. Kenapa dicomot 2? Karena ini turunan dari tangan. Sisanya ini diubah ke tangan ya. Jadi ini yang udah tangan ya biarin aja. Ubah ke tangan. Yang ini kita tulis sebagai turunan dari tangan. Nah, sehingga sama dengan tangan pangkat 3/2x. Sekan kuadratnya ini ubah ke tangan. Pasti bisa karena tadinya genap, pasti di sini juga genap. Kalau tadinya 2 ya di sini habis, nggak ada. Kalau ini 6 diambil 2 masih ada 4, pangkat genap bisa diubah ke tangan. Sekan kuadrat itu apa? Tangan kuadrat tambah 1 ya. Nah, yang ininya D tangan. Kalau mau pakai substitusi mah, misalkan Y sama dengan tangan X. Dari mana? Oh, terus ada sekarang. Udah, minggu ini boleh telat. Gitu ya. Kalau mau ditulis substitusinya, Y sama dengan tangan X, nanti U sama dengan tangan X, nanti DU sama dengan sekan kuadrat X dx gitu ini ya. DU. Tapi saya nggak nulis DU, D tangan aja, U-nya tangan. Yang kemarin saya posting supaya nulisnya pendek. Nah, ini udah gampang. Kalikan aja ini satu-satu. Tangan apa? Pangkat 2 tambah 3/2 jadi berapa ya? 7/2 ya. Ini dikalikan ditambah kali 1 itu tangan 3/2x. Nah, x kok naik. D turunan dari tangan x. Ini kita pandang sebagai apa? Integral kayak gini. U pangkat 7/2 ditambah U pangkat 3/2 DU gitu kan sama. Ya. Jadi langsung kayak apa? Anti turunan dari pangkat. Naik 1 ini. Naik 1 menjadi tangan tambah 1 jadi 9/2x. Depannya 1/9/2 atau 2/9. Ini naik 1. 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Hah? 5/2 masa 2/5. Kali 1/5/2 atau kali 2/5. Tambah konstanta. Itu kan gampang. Gampang satu-satu mah, nanti ujian nggak tahu keluar yang mana, itu yang bikin susah. Jadi kenapa telat? Tadi masuk di Oke. Sekarang
Kalau sekannya ganjil, tapi tangannya juga, nah kita lihatlah, lupa saya. Oh, enggak sekannya ganjil. Kita lihat sekarang contoh berikutnya, nanti saya jelaskan lewat contohnya ya. Nah, contoh berikut. Nah, kuliah teknik integrasi mah caranya baku ya, contoh-contoh aja banyaknya. Selalu harus diginiin sebab nggak ada shortcutnya supaya bisa digeser seenaknya. Nah, kalau pangkat sekannya genap, tadi udah comot 2. Kalau pangkat sekannya enggak genap, apalagi ini mah enggak bulat, itu boro-boro genap ya. Kita lihat yang tangannya. Kalau tangannya pangkatnya ganjil, ini. Jadi saya tulis pangkat. Nggak kebaca, tulisan sendiri juga. Pangkat sekan tidak genap. Kalau udah genap, beres. Pakai yang salah satu. Nah, tapi kita punya pangkat tangan ganjil. Ini masih bisa. Ya. Itu kalau pangkat tangannya ganjil itu comot. Mana? Kenapa ya jadi nggak bisa nulis? Comot tangan 1, sekan 1. Sekan X kali tangan X. Ya, kenapa ini? Karena ini turunan dari sekan nih. Jadi dicomot gini. Sama dengan integral comot 1/1. Jadi ini tinggal tangan kuadrat X. Ini dicomot 1 makin rendah aja pangkatnya, biarin. Dikurangi 1 jadi min 1/2. Di sini kita kumpulkan sekan X, tangan X, pakai merah ya yang dicomotnya biar kelihatan. Sekan X, tangan X, dx. Jangan ngobrol, Neng. Kalau ngobrol nanti dicium loh. Tenang, jaksanya bukan saya. Jaksanya yang ganteng kayak dia nih. Tambah ngobrol kalau pengen. Ganteng. Siapa nih? Nggak tahu nih. Badannya juga, wah mantep. Kerekam lagi. Iya. Nanti siapa tahu ada dosen yang baca, ini si Warsoma ngajarnya ngaco katanya. Dilaporin. X kemana? Ya salah sendiri, dosen ngaco diangkat jadi dosen. Gitu ya. Tapi kalau nggak paham boleh nanya ya ke temennya. Jadi kalau ngobrol pura-pura lagi nanya gitu. Nah, karena setelah ini kita lihat ini turunan dari tak sekan. Ini adalah turunan dari sekan. Turunan sekan adalah sekan tangan. Maka yang ini diubah jadi apa? Ini kan jadi D sekan. Nanti ini yang merah. Ini diubah ke sekan semua. Ya. Ubah ke sekan. Pasti bisa. Kenapa? Yang udah sekan ya biarin aja. Kan mau diubah ke sekan. Yang tangan kuadrat. Yang tangan tadinya kan ganjil. Kalau diambil 1 jadi genap. Kalau genap bisa diubah ke sekan. Pakai sekan kuadrat tambah tangan kuadrat. Tangan kuadrat tambah 1 sama sekan kuadrat. Kalau pangkat 4. Ini tadinya 5 jadi 4. Bisa juga. Tangan kuadrat pangkat 2. Bisa diubah ke sekan. Jadi ini menjadi sekan kuadrat X min 1. Yang udah sekan ya biarin aja sekan.
pangkat min 3/2. Ini D secant X. Gitu ya. Sama dengan kalikan satu-satu ya. 2 min 3/2 jadi pangkat setengah ya. Min secant pangkat min 3/2 X. D secant X. Gitu kan. Ini kayak U pangkat setengah dikurangi U pangkat min 3/2 DU gitu ya. Jadi U sama dengan secant X-nya nggak saya tulis substitusinya. Jadi U pangkat setengah naik pangkatnya 1 jadi U pangkat 1/2. 3/2 ininya 2/3. Ini naik 1. Min 3/2 naik 1 jadi min setengah ya. Kali 1 per min setengah. Ini kali 1 per sebenarnya pangkat ini min setengah ya. Yang depan juga sebenarnya 1 per pangkatnya. 1 per 3/2. Gampang langsung aja. Sama dengan 2/3 secant 3/2 X min jadi plus 2 itu pangkat min setengahnya ke bawahin aja ya. 1 per akar secant X tambah C. Nah, coba dihayati kalau belum paham. Berikutnya lanjut ke integral ini. Saya nggak hafal rumus ini teh ya. Kalian mah harus. Rumus sin A tambah sin B itu menjadi apa gitu. Nah, itu kepaksa kalau ada perkalian sin dan cos. Aduh, ini mah kepaksa ya. Kalau mau di ujian lah udahlah, nggak hafal itu rumus ini. Korbankan. Tapi tahun lalu keluar nih. Ya. Oke. Jadi kalau ada perkalian sin dan cos, kita uraikan jadi ini. Ini masing-masing gampang integralnya. Sin sekian X kan integralnya gampang. Udah. Nah, saya bahas ini mah cilukba aja ya, nanti di copy paste ke catatannya. Coba. Nih, sin cos. Jadi harus apal yang sin cos menjadi ini. Sebenarnya ada keteraturan. Setengah ininya jumlah, ininya kurang. Setengah cuma harus apa cos. Kalau sin itu awalnya jadi min setengah cos. Min cos gitu lah, udahlah pokoknya saya nggak hafal nih. Kalau ujian saya korbankan aja yang ini. Oke ya, kita lihat ini contohnya. Gitu? Apa tadi? Sin kali cos. Nggak hafal, betulnya nggak hafal saya. Tapi saya kalau mau nurunin cepat. Semenit juga saya bisa nurunin ini. Gitu ya. Sin tambah sin. Udah cukup tahunya sin tambah sin. Sin tambah sin setengah. Sin ini tambah ini. Kali ditambah sin ini kurang ini gitu ya. 1 plus 1 min. Nah ini kan udah gampang. Kemana integralnya? Ngarang aja. Gitu ya. Hilang lagi integralnya. Ngarang lagi dia. Udah ini kan gampang. Ini berarti sin awalnya dari cos ya. Integralnya cos. Min cos. Min cos kali 1/5. Jangan lupa. 1/5 ini ada setengah jadi 1/10. Bandel lagi dia ya. Yang bawah sih betul. Sin X ya. Min cos ya ini. Oh enggak, ini min sin awalnya cos plus betul. Nah, begitu aja ya. Save dulu Nggak mau lagi di save tuh.
Ini aja. Udah. Save. Supaya tahun depan nggak salah lagi. Tahun depan udah pensiun. Jadi supir Gojek. Gitu. Saya pindahkan ke catatannya ya. Supaya nanti kan kalian dapat PDF-nya. Aduh, baik sekali ya saya. Mana ada dosen yang mau kayak gini. Hanya dosen-dosen yang sudah gila yang mau. Praktek stay. Nah, begitu. Lanjut, satu lagi contohnya saya bahas. Saking baiknya dibahas itu contohnya. Yang ini bisa kalian klik, yang ini nggak bisa kalian klik ya, yang kuning. Yang kuning-kuning itu bau, jadi nggak bisa diklik. Sin. Lupa dulu. Sin, mana? Sin. Jadi min setengah, cos, min cos. Ininya biasa aja ya. Satu dijumlah, satu dikurang. Oke. Lakukan ini. Integralnya kenapa hilang aja ya? Bandel pisan kayak mahasiswa ya. Kok per 2 lagi ngaco. Gitu ya. Oke. M sama N-nya berapa di soalnya? Nggak ada umum ya. Berapa aja. Oh, nggak ada. Ya udah biarin. Tak. Ini integralnya hilang. Min pi sampai pi gitu ya. Ini kan cos sekian asalnya dari sin sekian ya. Tapi dikalikan seperti ini karena ini kalau diturunkan menjadi cos ini kali M tambah N. Nggak ada M tambah N-nya jadi harus dikali. Demikian juga yang ini. Masukkan min pi sampai pi. Nggak dihitung sama saya. Hitung aja dulu di sini. 1/M tambah N sin berapa itu? M tambah N pi dikurangi 1/M min N sin M min N pi. Kemudian apa lagi? Dikurangi batas bawahnya sin apa? M tambah N min pi ya. Plus 1/M tambah N sin M min N pi gitu ya. Betul? Sin kelipatan pi itu 0, betul? Sin 1 pi, sin 2 pi, sin min pi, sin min 2 pi. Grafik sinus coba gimana gambar di udara? Grafik Y sin X gimana gambarnya? Terus jangan sepotong aja, terusin ke kanan. Oke. Kenapa saya tanya? Karena ya. Itu kan salah si tangan ini. Tangan salah dia. Itu ya. Itu maksudnya betul? Yang ini? Iya, Pak. Kamu tadi kacamatanya harus tambah. Kelihatan plus tadi ya. Oke. Ini 0 ya. 0, 0, 0. M sama N-nya bilangan bulat di sini. Kalau M sama N-nya nggak bulat sih nggak 0. Jadi sama dengan 0 ya. Karena
sin M tambah N Pi dan sin M min N Pi itu 0. Kalau M dan N-nya bulat, di sini bulat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini salah. Kenapa salah? Coba kita lihat ini. Integral dari min Pi sampai Pi, katakan ininya sin M-nya 1. Sin 1X kali sin 1X. Ini kan sama dengan integral min Pi sampai Pi sin kuadrat X dx ya. Kalau digambar sin kuadrat, kita lihat. Sin kuadrat dari min Pi sampai Pi selalu positif. Yang nggak tahu gimana persisnya, tapi pasti di atas sumbu X dua-duanya ya. Betul? Karena sin kuadrat. Kalau di atas sumbu X berarti integralnya dari min Pi sampai Pi itu luas ini kan. Ya. Nggak mungkin 0 kan. Ini katanya berapapun M dan N-nya 0. Tapi kalau ininya sama aja, kalau sin 2X, ini sin 2X, nggak mungkin karena nanti positif fungsinya. Fungsinya positif, hasil integralnya pasti nggak mungkin 0. Pasti positif. Salahnya di mana? Ini tidak boleh dilakukan kayak gini kalau M dan N-nya sama. Ini kan seperti 0. Ini. Nah, ini saya kasih warna merah aja ya. Salah di situ. Jadi biru lagi. Untuk M sama dengan N tidak boleh pakai rumus di atas. Maksudnya yang ini, menguraikan gini. Kalau M dan N-nya sama. Gimana kalau M dan N sama? Ya kayak gini dikalikan. Ini pakai pangkat sin kuadrat. Pakai apa kemarin? Setengah min setengah cos 2X. Jadi kalau dihitung, dapat nilainya positif. Ya. Oke. Jadi yang saya salin yang ini ke catatannya. Sudah paham? Suka di ujian dijebak kayak gitu ya. Jahatnya yang bikin soalnya. Orang udah susah-susah ngapalin rumus yang panjang. Rumusnya nggak boleh dipakai gitu ya. Padahal jadi gampang gitu kalau M dan N-nya sama. Kemana dia? Hilang. Kemana dia? Hah? Muncul di sini dia. Sini, kamu diam di sini, tempatmu di situ. Oke. Lanjut lagi. Ini berarti sudah. Ini saya save dulu. Save. Buang. Ini buang juga. Ih, nggak mau dibuang dia. No. Lanjut lagi. Nah. Udah integral fungsi trigonometris sampai situ dulu. Sekarang ada yang namanya substitusi yang merasionalkan. Maksudnya apa? Ini kalau ada bentuk-bentuk akar, kalau akar itu susah, bikin kita susah. Coba lihat aja keluar tuh ke jendela. Batang sama daun itu kelihatan tuh di taman.
Akar tuh bikin susah, nggak kelihatan. Nah, maka di substitusi yang merasionalkan ini, akar itu berusaha dihilangkan. Tapi bukan kalian coret di ujian ya. Di soal, akarnya coret aja biar nggak ada akarnya gitu. Ya, nggak boleh ngerubah soal. Itu maksudnya substitusi yang merasionalkan. Oke, saya akan jelaskan dari soal aja ya. Yang kuning aja ya, yang biru kan kalian bisa buka. Atau mau yang biru? Ini mana? Pilih 2. Hah? Kuning aja. Kuning aja. Sambil saya jelaskan dari soal. Karena teknik pengintegralan ya banyaknya teknis langsung, jadi lebih enak langsung soal. Oke. Gini. Saya salin ininya. Penjelasannya. Bawah. Sambil saya jelaskan ini. Oke. Nah. Harus diginiin terus ya. Gini. Biar agak gede. Gini. Kalau di bawah tanda akar, ini ada faktor linier. Faktor linier tuh pangkat 1. AX tambah B. B-nya boleh 0 ya. A-nya ya jangan 0. Kalau A-nya 0 jadi konstanta dia. Jadi ada faktor linier. Yang ini liniernya nih yang di dalam kurung. Faktor linier. Linear katanya. Faktor linier. Pangkatnya terserah M-nya. Pokoknya ini faktor linier 1 buah, nggak boleh perkalian. Misal 2x tambah 3 kali 4x tambah 6 itu nggak boleh. Harus 1 aja, 1 faktor linier. Pangkatnya bebas. Kita jangan lihat ininya. Di hitungan nanti diikutkan N-nya. Tapi di substitusinya, jangan lihat M-nya. Lihat yang perlu diperhatikan N-nya itu. Substitusi si faktor liniernya ini sebagai U pangkat ini. Ya. Supaya kalau ini di AX tambah B-nya menjadi U pangkat N, kan bisa keluar. Ya. Kalau disubstitusi akar U pangkat N gitu kan. AX tambah B-nya, ini N, bisa keluar dia. Nggak peduli M-nya berapa mah. M-nya mah ngikut aja di hitungan. Gitu. Oke. Kita lihat ini, yang ada akarnya ini. Jadi substitusinya apa? Kalau ngikuti yang biru atau yang biru. Substitusi apa? Ya ini faktor linearnya cuma X doang kan? Ya udah. U sama dengan si faktor linearnya. Cuma X. Pangkat berapa ini? Mana? Nggak ada. 2 ya kalau nggak ditulis itu artinya 2. Supaya nanti ini X-nya jadi U kuadrat. Keluarlah dia jadi U. Cari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan 2X DX. Oke, kita jalankan saja. Jadi integral DX per X min akar X sama dengan DX ya. 2X DX kan? Salah ya? Masa? Salah. Hah? Oh, salah ya. Faktor liniernya sama dengan U pangkat 2 gitu ya. Masih taunya baru sekarang. Jadi ini salah. Turunin DX sama dengan 2U DU gitu ya. Nah, ini menjadi
2U du dx-nya. X-nya ya X kuadrat. U kuadrat. Akar X, akar U kuadrat. Jadi U. Nah, itu tujuannya. Ya. Oke. Terus gimana? Hah? Dicoret aja lah faktor-faktor penting. Coret aja U-nya ya. 2 per U min 1 du. Jadi bisa langsung ya. Sebenarnya integral 1 per K dk baru ln K. Ya, ininya harus sama nih. Ini kan beda ini dengan ini. Tapi kalau linear ya hubungannya langsung. Kalau mau lebih eksplisit, saya tulis gini. du sama du min 1 sama aja, betul? Kan kalau ini diturunkan du ya jadi du, d dari min 1 ya 0 kan? Turunan dari konstanta. Atau kalau bingung tulis K sama dengan U min 1. Nanti dk sama dengan du. Jadi kayak yang kanan ini. Kalau emang udah paham boleh langsung, nggak usah nulis gini. 2 ln mutlak U min 1. Kembalikan U-nya ke pemisalan. 2 ln apa? U-nya jadi akar X ya. Dari sini. U-nya berarti akar X. Nah, gitu. Substitusi yang merasionalkan. Dengan dihilangkan akarnya jadi gampang. Kalau gini kita nggak bisa. Coba aja substitusi langsung. Pakai apa gitu kalau mau langsung ini. Kalau nggak paham nanya. Neng, kalau nggak paham nanya Neng. Neng, paham nggak? Nggak percaya saya. Supaya percaya gimana? Yang suaranya gede mana ya? Dari Tangerang? Orang Tangerang mana? Nggak mau ngaku. Nah, lanjut lagi. Yang difoto jangan tulisannya. Tuh yang belakang foto saya aja. Nanti pas ujian pasang fotonya. Nanti saya bisa ngomong, kasih tahu. Kayak di Harry Potter ya. Suratnya bisa ngomong sendiri. Satu lagi. Ini teh. Suka nggak mau si Windows-nya. Apa? Sini. Oh, hurufnya di copy juga ternyata. Hurufnya di copy supaya kelihatan A dan C itu. Aduh, rada lambat ya kuliah saya ya. Yang lain makanya udah selesai bagian minggu ini. Biar aja lah. Semester lalu kelas saya paling gede kan ya rata-ratanya. Ini kembali. Jangan lihat ininya ya. Jadi jangan ini menjadi U pangkat 5 seluruhnya. Yang dilihat yang linearnya aja. Dan ini seolah akar X plus 1 itunya akar pangkat 5. Ininya mau berapapun jangan dilihat. Oh, nggak kelihatan kan? Jadi kita substitusi si faktor linearnya aja sama dengan U pangkat 5. Gitu ya. Oke. Kenapa nggak ini aja gitu kan? Itu juga keluar. Enggak, karena nanti turunannya memuat akar lagi kalau gini. Jadi yang dilakukan ini. Faktor linearnya aja. Ingat, jangan dilihat ini tuh. Udah ditutup beberapa kali. Nanti di ujian diikut-ikutkan gitu.
Turunkan cari hubungan dx dengan du 5 u pangkat 4 du gitu ya. Udah, kita salin saja ini. Integral x, tulis lagi ulang lah soalnya. Sama dengan integral x-nya menjadi apa? Hah? X-nya u pangkat 5 min 1. Polinom, nggak ada akar, nggak masalah. Ini pangkat 2-nya nilang, sulap. Nah, ini x plus 1 pangkat 5, u pangkat 5 keluar jadi u, tapi ini ada pangkat 2-nya. Jadi u kuadrat, betul? Gitu. Jadi yang di sini ngikuti aja di hitungan, tapi di pemisalan jangan dilihat. Lihatnya faktor linear sama dengan u pangkat sekian. Nah, ini udah gampang. Lanjut lagi sama dengan apa? Integral u pangkat 7 minus u pangkat 2 du sama dengan integral, enggak integral lagi, 1/8 u pangkat 8 min 1/3 u pangkat 3 tambah konstanta. Hah? Salah. Mantap ini si Jambul nih. Hah? Salah. Itu betul. Si Jambul. dx-nya menjadi 5 u pangkat 4 du. Kasih tahu kalau salah itu dari awal. Sama dengan, jadi pangkatnya banyak gara-gara kamu tuh 5 u pangkat 9. 11. Min 5 pangkat u pangkat 6 ya. Jadi berapa ini? 5/12 ya. Min 5/7 tambah C. Kembalikan U-nya ke awal. U-nya berarti akar pangkat 5 kan ya? Dari X plus 1 pangkat 12. Dari sini ya. Dari sini. U-nya sama dengan akar pangkat 5 dari X plus 1. Akar pangkat 5 dari X plus 1 U-nya tuh. Tapi ini ada pangkat 7 tambah C. Begitu. Sok, Neng. Nah, yang ini perlu penanganan khusus. Akarnya bentuk kuadrat dia. Saya nggak akan jelaskan tiga-tiganya sekaligus, tapi lihat dari soal lagi. Apain teori dulu itu lengkap, baru soal yang nggak bisa. Ada yang bisa gitu, ada yang nggak. Untuk teknik integrasi nggak cocok. Oke, kita lihat contoh-contoh saja ya, sambil nanti saya jelaskan. Nah, ini nanti saya jelaskan. Kalau lagi belajar lupa lihat ke situ. Ini yang bentuk satu dulu. Yang B aja ya. Yang A nanti bisa kalian ciluk bahas sendiri. Ini kok nggak mau window-nya? Blow on lah. Nah, ini. Supaya jangan sekedar dihafal itu formulanya. Tapi ada logikanya, kenapanya. Ya. Oh ya, di kelas boleh makan ya. Kalau yang lapar makan. Belum direkam, sorry. Kalau bentuk yang ke-1 itu bilangan dikurangi X kuadrat ya. Itu kita usahakan menjadi 1 min sin kuadrat gitu.
1 min sin kuadrat nanti jadi cos kuadrat. Bisa keluar akar kan? Nah, jadi ini kita lakukan substitusi gini. Substitusi supaya menjadi 1 min sin kuadrat atau 1 min cos kuadrat, kita substitusi X-nya sama dengan apa? 2 sin theta gitu ya. Oh, kalau di teorinya pakai T saya, jadi T aja. Kenapa? Karena nanti 4 min 4 sin kuadrat. 4-nya keluar, tinggal 1 min sin kuadrat. 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat, bisa keluar akar. Nah, tapi kalau substitusinya pakai trigonometri kayak gini, harus dilihat supaya ini punya inverse. Karena nanti dibalikan lagi T-nya ke X. Nah, supaya punya inverse, sin supaya punya inverse, sudutnya harus di mana? Ingat nggak semester 1? Syarat punya inverse apa fungsi? Monoton naik atau turun terus ya? Naik terus atau turun terus? Fungsi 1-1. Sin supaya jadi fungsi 1-1 harus intervalnya di mana? Supaya naik terus atau turun terus? Min pi sampai pi. Sin. Makanya harus gambarnya. Ini sin tuh kan gitu. Jadi diambil mana? Yang ini diambilnya yang deket-deket 0 ya. Sebenarnya diambil yang ini juga boleh, tapi perjanjian semua manusia termasuk orang gila kayak Trump, ini perjanjiannya harus deket 0 gitu ya. Aduh, kerekam. Bisa digom sama si Trump ya. Oke. Jadi itu penting itunya. Ininya penting nih, ditulis min pi per 2. Agak susah jadinya ya. Ya, kalau nggak susah kalian udah aja jadi tukang jahit. Tukang jahit juga susah ketang kayak Ivan Gunawan tuh susah kan? Menjadi terkenal kayak dia. Nanti dipakai di bawah ini. Sekarang kita lihat akibat substitusi ini. Akar 4 min X kuadrat menjadi akar 4 min 4 sin kuadrat T itu kan? Sama dengan apa? Akar 4-nya keluar jadi 2 ya. 1 min sin kuadrat T. Nggak usah panjang ini, kalau nanti di ujian bisa langsung diringkas loncat, boleh. Akar cos kuadrat T. Nah, kan bisa keluar akar tuh. Tapi ingat, akar X kuadrat itu bukan X ya. Apa? Mutlak ya. Karena apa? Akar 3 kuadrat 3. Akar min 3 kuadrat juga 3. Jadi mutlak X. Ya. Oke. Jadi ini 2 mutlak cos T kan? Gitu. Tapi ada mutlaknya susah. Pura-pura aja. Salah gitu ya. Sedikit ya. Enggak, bukan pura-pura. Karena T-nya di sini. Di kuadran 4 sama kuadran 1. Cos selalu positif. Cosnya selalu positif. Karena itu. Cosnya selalu positif. Ya, kuadran 4 tuh cos positif. Sin positif. Kuadran 1 juga. Cosnya positif. Sinnya mah enggak. Karena ini tulisan, ampun. Ya Tuhan, kenapa aku dikasih tangan yang tulisannya jelek gitu ya? Oke, nah bisa keluar akar kan? Tujuannya kan perasionalan tadi, ngilangin akar. Kalau yang ini nggak bisa pakai yang cara 1. Yang cara atas itu kalau ininya linier. Ini kalau diperlakukan kalian cara yang ke 1 nggak akan jalan nih.
Misalkan 4 min X kuadratnya sama dengan U kuadrat gitu. Nggak bisa, cobain aja. Nanti mentok. Kemudian saya harus mencari hubungan DX dengan DU. DX sama dengan bukan DU, dengan DT. 2 cos T DT ya. Ini dapat dari sini nih. Oke, maka ini kita namakan si K, si penjahat. K sama dengan integral 4 min cos ininya tadi menjadi 2 cos T. X kuadratnya menjadi 2 sin kuadrat T. Salah. 4 sin kuadrat T ya. X-nya ini. Ini X kuadrat jadi 4 sin kuadrat T. DX-nya mana tadi? DX-nya 2 cos T DT. Gampang nggak ya? Integral 2 habis, 4 habis, tinggal cos kuadrat per sin kuadrat. Jadi apa? Tangen kuadrat ya. Gitu? Hah? Kotangen. Nggak bisa dihapus. Nah, kotangen kemarin gimana? Kalau kotangen pangkat N nggak ada ganjil genap. Caranya gimana? Hah? Comot 2. Udah kecomot. Terus diapakan? Yang dicomot diubah ke temennya. Kotangen temennya apa? Kosekan. Jadi integral kosekan kuadrat T min 1. Integral kosekan kuadrat kan bisa langsung apa? Yang turunannya kosekan kuadrat. Kalau tangen turunannya sekan kuadrat. Kotangen turunannya min kosekan kuadrat. Jadi ini langsung min kotangen. Ya, kan ini turunan dari kotangen. Min T. Tinggal balikin. T-nya ke X lagi. Selanjutnya ini maunya kan asalnya dalam X. Masa hasilnya dalam T? Mau dalam X lagi. Nah, kita lihat ke substitusinya. Ini. Tadi di atas maksudnya X sama dengan 2 sin T. Kita harus menghitung T-nya. Berarti T-nya berapa? Gini dulu aja. X per 2 sama dengan sin T. Saya harus ngitung T dulu ya. Nanti kotangan bentaran. Jadi T-nya ya balikannya. Arcus sinus atau ARC sin atau sin min 1 boleh. Sin min 1 X per 2. Kotangannya gimana? Kita gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya. Kenapa siku-siku nggak sama kaki? Susah kalau sama kaki. Segitiga sama kaki gitu kan. Wah, susah. Ya. Siku-siku. Oke, jadi untuk mendapatkan kotangan T, kita gambar segitiga siku-siku. Kemudian ini sudutnya kita tulis di sini. Terserah mau yang atas atau yang bawah. Pokoknya jangan yang siku-siku ya. T. Sin T X per 2. Sin itu ini yang data bawah bagi yang miring kan? Ya udah tulis aja sin itu X per 2. Sehingga sisi satu laginya bisa kita hitung akar dari 4 min X kuadrat. Baru kita dapetin kotangan T. Kotangan T mana? Kotangan itu 1 per tangen.
Ini dibagi ini ya. Kotangan tuh ya. Cos dibagi sin ya. Akar 4 min X kuadrat dibagi X. Nah, sehingga integral kita si K tadi menjadi minus kotangan T tadi ini. Minus akar 4 min X kuadrat dibagi X. Minus T, T-nya ini tadi tambah C. Paham nggak ini ya, lu mahasiswa? Paham nggak? Tapi ujian nanti nggak bisa gitu? Oh, ujian juga bisa. Oke? Oke, kita lihat contoh berikutnya. Sekarang yang plus. Yang bentuk plus. Yang ini mah males lah, aduh. Yang plus mana? Yang plus dan rada panjang gitu ya. Atau yang ini dulu Cilukba, ini nanti saya tulis ya. Yang ini yang plus dulu. Cilukba, habis nulisnya panjang. Nah, kalau gini supaya keluar akar, kita bikin supaya 1 tambah tangan kuadrat. 1 tambah tangan kuadrat kan jadi sekan kuadrat. Bisa keluar dari akar kan? Jadi substitusinya apa X-nya? 3 tangan ya. Tangan T gitu. Tapi harus dilihat tangan, harus ingat grafiknya. Tangan itu gini ya, ini S asintot, ini pi per 2. Ini min pi per 2. Nanti ngulang lagi. Gitu lagi gitu ya. Jadi kita ambil supaya punya inverse. Kenapa punya inverse? Karena nanti T-nya harus dibalikin ke X. Gitu ya. Jadi diambil ini. Beda dengan kalau sin tadi ujung-ujungnya boleh masuk. Kalau tangan nggak boleh. Oke, saya hapus lagi. Udah kayak tadi. Hitung. Saya ngitung dx dulu atau akarnya dulu ya. Oh, dx dulu lah yang gampang. Dx turunan dari ini. Tangan sekan kuadrat. Nah, ini kalau turunan tangan kenapa sekan kuadrat? Kalau itu nanya mah diguyur. Ya. Harus bisa ngitung sendiri kalau lupa juga. Kemudian akarnya kita olah. Tadi tujuan ini supaya 9 tangan kuadrat kan. Akar 9-nya jadi 3. Tinggal 1 tambah tangan kuadrat. Oh, langsung saya 1 tambah tangan kuadratnya sekan kuadrat. Keluar mutlak ya. Sekan di sini positif enggak? Sekan itu 1 per cos di kuadran 4 positif, di kuadran 1 positif kan? Selalu positif. Jadi enak. Jadi ini kalau di ujian, aduh kenapa ya ada mutlaknya, tapi nggak tahu alasannya supaya hilang mutlaknya, ya tulis aja tanpa mutlak. Nanti kan yang ngoreksi, dia udah tahu itu ya. Atau kalau dosennya yang galak, dari mana? Paling dipotong sedikit. Kalau soal A itu kan nilainya 3, ini A potong aja 2 gitu. Enggak sedikit ya 2 mah ya. Masukkan ke sini. Dx-nya ganti ini, akar ininya diganti ini. Tuh, kan enak pisan tuh. 3-nya coret, sekannya tinggal 1 kan? Integral sekan apa ini? Ini kemarin disubstitusi yang aneh itu. Yang dikali sekan tambah tangan. Susah itu apalin aja 2 integral sekan tambah tangan. Apa? Ln sekan tambah tangan.
Di bagian substitusi yang tabelnya itu ada. Kemarin saya jelaskan. Kemudian mengembalikannya kita pakai ini X 3 tangen T. Ini harus diubah. Tangen gampang jadi X per 3 ya. Dari sini tangen T X per 3. Sekannya digambar. Langsung kita gambar segitiga siku-siku. Bosen. Siku-sikunya di atas sekarang ya. Gitu. Saya punya X sama dengan 3 tangen T. Jadi tangen T sama dengan X per 3. Tangen tuh mana? Ini dibagi, salah T-nya dulu mana? T-nya ini. Tangen itu adalah ini ya, dibagi sebelahnya, betul? Harus X per 3 tangen. Jadi ini akar X kuadrat plus 9 atau 9 plus X kuadrat. Kenapa saya tulis 9 per X kuadrat? Supaya mirip dengan soal semula. Mau nulis X kuadrat plus 9 juga boleh. Ln sekante, mana sekante? Sekante itu seperkos. Kos itu 3 per ini. Jadi sekante akar 9 ditambah X kuadrat dibagi 3. Akar 9 ditambah X kuadrat per 3. Ditambah tangen T tadi X per 3. Tambah C. Gampang kan ya? Gampang lah. Soal berikutnya menyangkut pertanyaan si ini nih. Si jangkung ini. Si jangkung. Gimana kalau enggak satu gitu di sininya? Kita lihat ini aja yang aneh. Sebentar, ini. Ini. Oke, yang D. Ciluk bak aja ya. Biar agak cepat. Tapi sambil dijelaskan sepotong-sepotong. Ini kalau dilihat bentuknya mana ada yang sama dengan ini. Nah, kita bikin sama dengan ini gitu ya. Pokoknya bilangan dikurangi yang ada X-nya kuadrat atau bilangan tambah yang ada X-nya kuadrat atau X kuadrat dikurangi bilangan. Kita lihat. Mana? Hilang. Nah, ini caranya dikuadratkan sempurna. Ya tentunya ada sisanya karena enggak pas. Jadi ini kita bikin X tambah 1 kuadrat ya. Ditambah sisanya. Gitu. Supaya menjadi mirip dengan ini. Ada X kuadratnya, ya ini entah minus, entah ini plus, atau pokoknya ada kuadratnya gitu. Nah, ini bentuk sesuatu kuadrat, X-nya tambah bilangan. Jadi bentuk yang ke mana? Bentuk yang mana? Mana tadi? Yang ini ya. Bilangan kuadrat tambah sesuatu X kuadrat. Plus. Supaya keluar akar, ini harus dimisalkan apa? Yang dimisalkannya sekarang X plus 1 ya. Menjadi harus 5 apa? 5 tangan ya. Supaya kalau dikuadratkan jadi 25 tangan kuadrat. Nanti ada tangan kuadrat tambah 1. Gitu ya, ngelihatnya begitu. Jadi tanpa menghafal satu-satu yang bentuk akar tadi, kita tahu kalau gini, kalau plus berarti harus tangan kuadrat tambah 1. Kalau yang sebelumnya yang minus gitu ya,
Mana yang minus? Yang ke 1. Ini. Harus 1 min sin kuadrat. Boleh juga 1 min cos kuadrat. Ini cos juga boleh. Nah, kalau ini harus 1 tambah tangen kuadrat. Jadi saya substitusi X plus 5-nya, X plus 1-nya ini. Ingat, kalau tangen supaya punya inverse ini harus ditulis. Ya. Karena nanti untuk menghilangkan mutlak di bawahnya ada akar apa? Oh, bisa hilang mutlaknya karena selalu positif gitu. Ya, kalau lupa ininya paling dikurangi dikit. Saya cari dx-nya dulu ya kayaknya. Ya, dx-nya turunkan. Ini dx, ini tangen turunannya sekan kuadrat. Kemudian kita olah ininya. Ini masukkan X plus 1-nya pemisalannya 5 tangen kuadrat. Jadi ini 25-nya keluar jadi 5. Ini enggak didetailkan di sini kayaknya, saya tulis aja. 5 akar tangen kuadrat tambah 1 ya. Jangan sampai salah. Nanti si itu dapat bonus kalau salah terus. Sekan kuadrat T sama dengan apa? 5 mutlak sekan T. Sekan di kuadran 4 dan 1 seperkos itu selalu positif. Jadi bisa hilang. Gitu ya. Nah, kalau dibuka ini ciluk bak. Ada detailnya. Nah, gitu ya. Jadi ini enggak disulap ke sini tuh. Mutlaknya gitu aja hilang. Tapi kalau di ujian, aduh, di mana ya ada mutlaknya? Dia hilangin gitu. Paling dipotong dikit. Udah kita substitusikan ke sini. Yang bawah ini akar tadi menjadi ini. dx-nya jadi ini. Balik lagi, sekan lagi. Tadi hasilnya apa? Ln apa ini? Terus gambar segitiga lagi ya. Saya punya tadi X plus 1 sama dengan 5 tangen T. Jadi saya punya tangen T sama dengan X tambah 1 per 5. Nah, ini X tambah 1 per 5. Yang sekannya kita gambar. Segitiga siku-siku lagi ya. Nggak mau. Bosen yang itu. Ganti siku-sikunya di sini sekarang. Sudutnya mau mana T-nya yang ini? Tangen T. Mana tangen T? Ini yang atas dibagi yang samping ya. Ini X plus 1 dibagi 5. Salah nggak? Sebelum dijawab dia. Ini plus ya. Jadi saya punya sekan T seperkos. Ini dulu. Ini menjadi apa? 25. Ini aja ya. Nyontek aja dari situ ya. Kalau nggak percaya, itu kuadratkan aja. Nanti pasti jadi ini. Sekan T, klik aja udah. Langsung buka. Gitu lah ya. Udah kan? Ini bagi 5. Sekan. Nah, begitu. Saya mau copy dulu ke Word. Aduh, kuliahnya kelambatan ya, bosen ya. Daripada bosen, mending udahan gitu. Hah? Aduh, nggak direkam tadi omongannya. Biar aja. Oke, kita lihat satu soal lagi. Yang bentuk 3 belum kita bahas.
bentuk 3 itu menyebalkan. Karena nanti mutlaknya itu nggak bisa dibuka gitu aja. Karena bisa plus, bisa min. Nah, tapi akan kita lihat ini pakai batas. Sengaja saya pakai batas. Di daerah itu nanti selalu satu tanda. Kita lihat ya. Ini harus secant kuadrat min 1, betul? Supaya bisa keluar. Ini nggak mungkin sin kuadrat min 1 nggak bisa keluar akar. Kalau ini tangan kuadrat min 1 nggak bisa. Harus secant kuadrat min 1 jadi tangan kuadrat keluar akar. Oke, jadi ini secant. Tuh, secant lihat ininya kan berabe. Secant grafiknya gimana? Seper cos. Saya apalnya cos. Dibikin sepernya. Oh, udah percaya aja sudutnya di sini. Ya. Ya harus ngegambar cos nanti diseperkan karena saya nggak apal secant. DX-nya mah lurus-lurus saja. Nah, ininya kita olah. Menjadi secant kuadrat T min 1. Menjadi tangan kuadrat. Mutlak tangan. Nah, ini mutlak tangan. Ini kan kuadran 1. Ini kuadran 3. Bisa plus, bisa min. Jadi nggak boleh sama dengan tangan T gitu aja. Coba kita lihat. Antepin dulu. Kita lihat batas-batasnya. Kalau ini DX berarti ini X-nya. X-nya min 2. Berarti X-nya min 2. Secant-nya, secant T min 2. T-nya ini ya. Ya. Secant-nya min 2. Berarti cos-nya min 1/2 ya. Kan secant itu sepercos. Cos-nya min setengah. Dia jatuh di kuadran 2. Bukan 3, ini 2 ya, sorry. Cos-nya negatif. Cos-nya min setengah, sudutnya ini. Kemudian batas satu lagi. X-nya min 1. Secant-nya min 1. Berarti cos-nya min 1. T-nya sama dengan pi. Jadi sudutnya jatuh ini selalu, ini batas ini menghasilkan sudut selalu di kuadran berapa? 2. Kalau di kuadran 2 tangan selalu negatif kan? Nah, maka ini ya belum diubah. Ini karena masih mutlak. Tangannya bisa dibuka, ini min tangan. Nah, min tangan. Bukan sulap, ini min karena batasnya ada di kuadran 2. Di kuadran 2. Tangannya negatif. Ini kelihatannya rumit ya, banyak yang dicoret, gampang. Apa ini? Kok jadi ini? Coba kita hitung. Tangan sin per cos sin T per cos T, kemudian secant itu seper cos, tangan itu sin per cos. Ini secant pangkat 3 berarti naik ke atas jadi cos pangkat 3 ya yang ini. Nah, cosnya habis. Tinggal sin kuadrat aja. Ini pakai setengah min setengah cos 2 T. Integralkan. Ini dengan mudah. Ini. Gambar lagi kayak tadi. Nyari ininya. Udah nggak mau jelasin lagi saya. Percaya aja. Nggak usah dibalikin lagi. Karena ini pakai batas. Masukin aja batasnya. Dapat. Coba saya salin dulu ya. Ke Word-nya. Takut lupa. Mana? Ini dulu. Ini salin ke Word,
kecilin, kemudian di-tie, kemudian salin yang halaman 2-nya. Belajar ya, belajar. Kalau enggak, lupa lah kalian. Pasti lupa. Kecuali manusia aneh. Sekali lihat di kelas, apal seumur hidup gitu. Kalau baca buku silat, betul. Sekali baca juga apal. Saya baca buku silat zaman SMA sampai sekarang apal gitu. Tapi saya belajar biologi selama SMA 3 tahun. Sekarang nggak ada yang nempel satupun. Oke, dipahami nggak? Kecepatan? Yang lain mah integral parsial udah selesai tuh. Saya nanti integral parsial butuh sejam kira-kira.